mention ya soal masalah Indonesia sebenarnya bisa juga ikut dalam menentukan harga nikel global walaupun itu prosesnya masih lama, dan Pak Luhut juga sudah mention juga ya bisa menentukan harga nikel dunia juga karena kita itu posisinya penting di rantai pasok nikel global gitu ya. Seberapa besar sih kemudian kepentingannya gitu ya atau pentingnya Indonesia juga ikut dalam menentukan harga nikel dunia ini, Pak Agus? Ya, begini, produksi kita kan sudah lebih dari 40% dunia. Sedih sekali dong kalau kita orang lain yang dikte dong. Ya. Ya itu kan dari data kita mengatakan harusnya kita memiliki say ya untuk komoditas itu. Tapi memang tadi disampaikan Pak Alex, LME itu sudah hampir 100 tahun ya. Jadi perjalanan itu tentu harus kita rencanakan untuk bisa mengatakan sebagai produsen yang terbesar kita juga mampu untuk mulai berbicara mengenai berapa harganya yang paling menguntungkan bagi pengusaha, bagi rakyat dan bagi negara. Jadi selama ini yang saya lihat kita mengikuti aja. Dan kita tahu kalau komoditas itu selalu sangat fluktuatif ya. Ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah dulu kita ikut aja. Nah sekarang kita harus melihat dalam kacamata yang lebih panjang. Dari koridor bisnis yang lebih mampu dan mapan. Sehingga pengusaha juga lebih mampu menghitung. Oke. Itu ya, menghitung. Karena kalau saya pernah mengalami di logam lain ya. Pernah 2.000, 3.000 dolar tiba-tiba jatuh 1.500, 1.600. Itu kan 50%. Gitu. Nah ini terjadi. Nah tentu itu tidak diinginkan. Ya. Tetapi kalau bagi trader semua possible. Lagi harga rendah dia belanja. Dia taruh, habis itu dia naikin, dia jual. Nah itu menurut saya kita harus menjadi penyeimbang. Oh oke. Ya kan? Kalau nikel kita kan sudah berhasil masuk LME ini Pak. Ya. Nah kalau mineral kita yang lain, menurut Pak Agus seperti apa sih potensinya, peluangnya? Kayak timah kita kan juga termasuk yang besar juga gitu ya. Indonesia juga termasuk besar. Ini seperti apa Pak? Ya saya kira apa yang jejak dilakukan oleh nikel ini harus bisa menjadi contoh. Ya kan? Kita sebenarnya di timah ini sudah nomor 2, nomor 1 udah puluhan tahun. Gitu. Dan selalu negara lain yang kontrol. Ya kan hampir sama dengan nikel. Dulu ornya diambil, diproses di sana kan. Kan kita cuma bawa tanah, jual tanah dan air kan gitu. Nah, kemudian kita larang, kita refinery gitu ya. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Dan mineral yang kita kuatkan salah satu diantaranya ya timah dan nikel, yaitu yang benar-benar besar. Dan saya kira mineral lain seperti aluminium juga nggak kecil-kecil amat. Jadi bagi yang nomor 1, nomor 2 seperti itu ya kita harus mampu berbicara ya untuk menentukan itu. Saya kira itu. Nah bagi yang lain memang kalau kita posisinya tidak terlalu besar harus kolaborasi. Iya kan? Open collaboration ya, gitu ya. Tapi walaupun begitu memang bicaranya antar negara. Karena kalau di perusahaan tuh kalau disuruh kolaborasi nggak gampang-gampang amat ya. Namanya persaingan. Betul. Bagaimana cara mengatur yang baik dan membuat, saya kira apa yang disampaikan Pak Luhut untuk membuat bursa ya jangan hanya dilepas kepada swasta saja. Mungkin juga pemerintah juga mulai berbicara antar negara gitu. Bantu tuh perusahaan-perusahaan kita gitu sehingga mereka juga merasa besar hati ya bahwa negara yang tempat kita bikin pabrik yang bikin value added ternyata juga berpikir sama gitu. Nah itu yang barangkali yang harus diterapkan tidak hanya pada nikel tapi hampir semua komoditas ya, terutama yang kita memiliki kemampuan sebelum produk itu habis diambilin orang gitu kan. Ya, betul sepakat Pak Agus ya. Saya kembali ke Pak Alex. Pak Alex, kalau tadi karena Anda bilang bahwa memang ini hasil kerja keras dari perusahaan kemudian akhirnya berhasil memasukkan nikelnya di LME,
Kalau Anda lihat sebenarnya produk-produk olahan nikel ini sebenarnya kualitasnya seperti apa sih dan change-nya juga seperti apa gitu kan? Di IMIP juga ada produk olahan nikel. Seberapa sebenarnya kualitasnya juga bisa masuk ke LMI, Pak Alex? Begini Pak Maria, ini agak teknis sedikit ya. Jadi output produksi nikel ini ada dua. Satu disebut kelas 1. Kelas 1 ini adalah produksi yang diproduksi oleh CNGR Dingxi sekarang yang masuk ke LMI. Dia electrolytic nikel. Nah ini yang menjadi bahan baku untuk baterai, untuk storage, nanti materialnya juga untuk aerospace dan lain-lain. Ini fine metal, kelas 1. Kelas 2 ini yang selama ini kita kenal dengan produksi NPI ferronikel yang menjadi stainless steel. Nah, bagaimana ke depan? Ke depan ini kelihatannya perusahaan-perusahaan dan industri itu sudah mulai mengarah ke kelas 1. Seperti Dingxi ini, dia itu sebagian inputnya itu dari jenis nikel kadar rendah yang disebut limonite. Juga dia kemungkinan akan mengambil NPI ferronikel sebagai inputnya. Artinya terjadi transformasi dari kelas 2 ke kelas 1. Nah, hal ini tentunya ke depan kita harapkan dapat meningkatkan bukan saja margin profit bagi perusahaan, juga bagi penambang, tetapi juga meningkatkan posisi kita di dunia internasional khususnya di LMI. Karena di LMI ini itu tidak diperdagangkan non-purity, artinya hanya metalnya saja yang diperdagangkan. Jadi kelas 2 seperti NPI ferronikel kan tidak ada di sana. Itu karena itulah disebut dengan metal exchange gitu, bukan NPI ferronikel exchange. Jadi kita harapkan ke depan ini perusahaan-perusahaan kita ini bisa bergerak bukan meninggalkan kelas 2-nya, tetapi bisa melihat untuk kelas 1 prekursor baterai ini. Kenapa? Karena mau kebutuhan baterai bukan saja untuk mobil listrik, tetapi untuk storage. Katakanlah untuk solar panel storage juga kebutuhannya besar. Dan kita untungnya sekarang ini di nikel kita ini kan ada saprolit yang kadar tinggi. Itu 1,5% nikel ke atas. 1,5% ke bawah disebut limonite. Ini masih besar deposit kita. Dan ini adalah satu berkah bagi kita. Karena ini tadinya dianggap OB, buangan. Sekarang ini menjadi sumber pendapatan bagi semua orang. Bagi negara dan lain-lain. Sehingga seperti Pak Luhut sampaikan, ini komposisi daripada produksi kelas 1 ini akan meningkat ke depan. Karena ini value added-nya tinggi. Dan juga kita punya sumber daya yang besar. Jadi memang di sini perlu strategi dalam penambangan dan juga dalam memposisikan industri kita di dunia ini. Sehingga kalau kita ini bukan lagi sebagai follower. Mestinya memang kita sudah menjadi leader dalam industri dan dunia nikel ini. Saya melihat memang ada terjadi proses transformasi, proses produksi dari kelas 2, kelas 1 tanpa meninggalkan produksi kelas 2. Saya kira begitu.